Halo Cok, tolong Cok, tolong Cok, tolong subscribe channel gua, subscribe, jangan lupa lonceng juga Cok, di like juga ya, please banget, tolong. Udah ya? Oke, langsung ke video, let's go! Halo kaum rebahan, kembali lagi bersama saya Rehan di channel Lonsihan. Jadi itu adalah intro baru saya yang baru saya pikirkan tadi waktu habis mandi nih. Jadi hari ini gue mau ngomongin tentang, kan gue selalu ngomongin hal-hal yang dekat dengan gue. Jadi hari ini kita itu akan bahas mahasiswa baru, bagusnya pilih PTN, PTS, atau gap year. Ya guys, jadi banyak banget pertimbangan dari siswa di luar sana yang bingung, apalagi karena corona kan nggak ada UNBK, nggak ada, gue dengar sih katanya nggak ada UTBK, tapi nggak tahu ya. Kita lihat aja ke depannya gimana perkembangannya. Dan juga gue mau ngomongin nih untuk kalian yang masih bimbang mending gap year atau swasta aja. Terus apa sih bedanya negeri sama swasta? Ya gitulah. Karena bakal banyak sekali hal-hal yang kalian tidak tahu tentang perkuliahan. Jadi pertama kita bahas dulu ya perbedaan antara kampus yang negeri dan juga swasta. Jadi perbedaannya itu nggak terlalu banyak, hanya di gengsi kalian aja guys. Sebenarnya ya swasta dan negeri itu sama aja. Perbedaannya yang paling kelihatan sih yang pasti harga, jelas. Karena gue WI ya jujur mahal. Cuman kalau kalian misalnya masuk negeri, terus kalian masuknya lewat jalur mandiri, itu bakal sama aja harganya. Jadi itu terserah kalian, pertimbangkan aja. Kalian mau masuk negeri lewat mandiri, dan jalur mandiri pun juga ada tesnya kan. Dan itu melewati seleksi. Dan kabarnya konon katanya kalau misalnya jalur mandiri ini, kita tuh kemungkinan masuknya itu tergantung dari berapa harga yang kita bayarkan. Semakin mahal, semakin banyak kita ngelobi itu, semakin jelas kita bakal diterima di kampus itu. Cuman ya itu tergantung dari kampusnya juga. Rasa gue nggak semua kampus kayak gitu, kayak ITB, UI mungkin enggak, tapi kebanyakan kampus kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian kuliah di negeri, itu jadwal kalian biasanya itu padat banget, nggak fleksibel kayak di kampus swasta. Jadi di kampus swasta itu kalian bakal banyak bukan jam kosong, cuman jadwalnya itu kayak dikit, tapi emang udah diatur sedemikian rupa agar jadwalnya itu nggak terlalu padat, tapi tetap materinya tetap masuk lah gitu. Ya kalau di kampus negeri kalian nggak bisa kayak gitu. Biasanya kebanyakan tugasnya itu berlimpah dan banyak banget, dan juga jadwalnya itu banyak, padat lah pokoknya. Jadi kalian tuh kalau misalnya mau kerja part time itu bakal sulit. Kalau di kampus swasta, gue juga kemarin ini sebelum corona gue kerja part time di salah satu cafe jadi barista. Iya kan, barista ya, jadi barista yang bikin kopi. Jadi ya keenakannya sih di situ sih. Jadi kalian dengan mudah lah untuk manage waktu. Kalau misalnya kalian di kampus negeri kan agak susah untuk manage waktunya. Tapi kalau misalnya di swasta, kalian bakal banyak waktu kosong untuk rebahan. Dan itu kita bisa gunakan untuk hal positif. Ya seperti gue ini buat video, ataupun ya jalan-jalan, refreshing otak gitu kan. Kita belajar sama teman-teman, gak ada yang salahnya juga, baca buku dan segala macam. Terus yang ketiga, gue mau bicarain tentang dosen. Kebanyakan dosen dari negeri itu, karena muridnya di kelas itu kan pasti banyak banget kan, jadi pasti dosennya itu nggak akan bisa ngawasin dan kenalin kalian satu-satu. Jadi kalian itu kalau nggak aktif nggak akan bisa dikenal oleh dosen, dan nilai kalian itu biasanya kalau nggak dikenal dosen agak susah untuk mendapatkan nilai A. Karena biasanya di kuliah itu kalau misalnya kalian dikenal, kalian itu aktif di dalam menjawab soal, terus kalian bagus dalam tugas, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan nilai A dibandingkan dengan tidak dikenal oleh dosen. Karena mahasiswa itu mengenal cara licik, dan juga bukan cara licik sih,
ini cara pintas untuk mendapatkan nilai A. Biasanya kalau kita untuk kenal dosen, kita itu baik sama dosennya, walaupun kita bodoh nih, walaupun kita bukannya tugas nggak buat ya, tugas tetap buat, cuman walaupun kita nilai UTS UAS itu jelek, cuman kalau kita dekat sama dosen, itu bakal ada jalan mudah atau titik terang untuk kita mendapatkan nilai yang bagus. Setidaknya kita dapat nilai B lah, bukan C atau UD gitu. Ya, tapi kalau di sisi swasta, kalian itu bakal lebih terkontrol. Gue bukannya ngebagusin swasta ya, tapi ini the real life of campus day. Apa sih? Jadi ini kehidupan nyata di seorang mahasiswa di kampus. Jadi kalau PTS itu mahasiswanya nggak terlalu banyak di satu kelas. Banyak sih banyak, cuman di satu kelas itu dibatasi lah, minimal segini. Kayak kalian SMA lah, misalnya 36 atau 40. Kurang lah, kayak rasa gue kalau di kampus manapun yang swasta nggak nyampe deh 41 kelas. Gue aja cuma 36 satu kelas, dan itu udah banyak. Tapi masih bisa dipantau dosennya. Jadi kayak satu kelas tuh diawasin satu dosen, dan kelas-kelas lain nanti beda lagi dosennya kayak gitu. Gue kan anak infor, di satu matkul gue itu ada 4 orang dosen yang ngajar matkul itu, dan di kampus gue itu ada 4 kelas. Jadi satu dosen ngajarnya satu kelas gitu untuk satu matkul. Ya masih tertata dengan rapi lah. Walaupun sistem yang gue bilang dekat sama dosen itu mirip-mirip, ya ada lah dosen yang kalau didekatin dia tetap pasti dapat ngasih kita nilai yang bagus. Itu pasti ada di semua kampus, rasa gue kayak gitu. Karena realitanya dari teman-teman gue juga, gue tanya, ya mereka juga kayak gitu. Apalagi tuh kalau kaum wanita ya, kalau misalnya dosen kalian tuh bisa kalian dekatin dan kalian baik ke dosennya, auto nilai A. Banyak banget di UI juga ada dosen-dosen yang ya menurut gue bukan cabul sih, tapi lebih ke genit aja. Mereka tuh sering manggilin ceweknya, sering manggilin mahasiswa yang cewek. Terus kalau mahasiswanya aktif jawabin, bilang iya aja gitu. Respon bapaknya ya dapat nilai tinggi gitu lah guys. Terus gue juga mau bicarain gimana sih menurut kakak, kok kakak sih, gimana sih menurut gue pandangannya menurut kamu sendiri, atau menurut gue gimana sih, apa sih ya, mendingan mandiri di kampus itu atau misalnya ambil PTS saja. Ini karena kebanyakan orang, apalagi kawan gue itu banyak yang bimbang, dia mau ngambil mandiri aja atau misalnya ngambil swasta aja, karena kebanyakan stigma, keren kan itu bahasanya, kebanyakan stigma siswa di sana adalah kalau kalian masuk PTS itu berarti kalian bodoh, dan kalau kalian masuk PTN itu pintar. No, bukan kayak gitu sistem kerja daripada kampus-kampus ini kawan-kawan. Karena gue mau jelasin. Pertama, kampus PTS itu banyak ngambil dosen dari lulusan dari PTN juga. Jadi secara tidak langsung, walaupun kurikulumnya pasti berbeda, cara mengajarnya itu bakal sama. Ataupun apa yang diajarkan dan juga ilmu yang dosen kita punya itu tidak kalah saing dengan PTN. Karena gue di UI sendiri, dosen gue itu kan informatika, dosen gue itu berasal dari ITB. Which is, kalau misalnya kita seperti itu, kalau kita nganggap PTS itu kurang bermutu, menurut gue salah juga. Karena dosen yang diambil juga dari negeri kan, jadi kualitasnya 11-12 lah. Terus juga, kalau misalnya kalian ragu nih mau ngambil PTS atau enggak, atau mending gap year aja, menurut gue sih tergantung kaliannya juga. Kalau misalnya kalian mau, misalnya kan kayak kemarin UTBK, terus nggak lolos, nggak dapat kampus yang terima kalian, terus kalian mau nyoba mandiri, itu terserah kalian. Kalau memang kalian maunya ngambil mandiri, ambil aja, itu nggak akan gue larang juga. Tapi kalau gue sih, dulu ya, gue tuh nggak ngambil mandiri sama sekali. Karena apa? Karena gue lihat biaya mandiri itu lebih mahal banget dibandingkan dengan kampus swasta, kecuali kemarin UGM ya. Dan kemarin itu gue nggak ikut mandiri UGM karena jujur gue ketiduran waktu hari tesnya, padahal gue daftar untuk mandiri UGM itu. Mungkin ya kalau gue ikut ada kemungkinan gue lolos, cuman ya gitulah, Tuhan memberikan rencana lain dan plan lain. Ya mau tahu UI emang terbaik buat gue kan, karena Islam juga. Dan juga menurut gue, kalau misalnya kalian punya uang, orang tua kalian punya duit, nggak ada salahnya
kalian itu masuk PTS. Karena ini dibandingkan gap year nih ya, kalau gue lihat-lihat lebih bagus kalian ngampus kalau dibandingkan kalian itu emang mau gap year tapi kalian nggak fokus. Kalau kalian mau gap year, kalian harus fokus dengan tujuan kalian di tahun depan. Kalau misalnya kalian nih daftar akpol atau daftar kedinasan lainnya terus nggak lulus, terus kalian pengen itu gap year aja karena kalian maunya masuk di sini tahun depan. Tapi kalau misalnya kalian nggak fokus ke tujuan kalian yang di awal, cuman ambisius di awal aja, tapi nanti di pertengahan kalian mulai malas, di akhir mulai keteteran, itu mending kalian masuk jadi mahasiswa aja. Karena pola pikir kalian, terus apalagi kalau misalnya kalian kampusnya itu merantau, kayak gue kan di Jogja dari Pekanbaru, terus gue merantau kan berarti ke Jogja, itu bakal pemikiran kalian itu bakal naik, bakal bertambah, wawasan kalian terhadap kehidupan itu makin bertambah, kalian bakal lebih mandiri. Jadi kalian nggak bergantung sama orang tua aja gitu loh. Kalian bakal mikirin gimana caranya nyimpan uang, gimana cara yang ngelola uang dengan benar. Kalian bakal belajar gimana sih rasanya jadi manusia walaupun belum seutuhnya manusia yang udah berpenghasilan, cuman kan bakal tahu gimana rasanya kalau kalian ngambur-ngamburkan uang terus kalian nggak punya uang gimana. Karena jujur gue sendiri ya, walaupun orang tua gue alhamdulillah mampu, gue nggak mau nih ngerepotin mereka, dan gue nggak mau kalau mereka tuh tahu kalau gue lagi nggak punya uang. Gue dijatah, alhamdulillah masih banyak yang di bawah gue juga. Rata-rata per bulannya gue itu dijatah per minggu 500.000. Gue dikirimin 500.000 per minggu, bukan per bulan. Jadi per bulan itu kalau dihitung kan 2 juta. Ya itu alhamdulillah lah untuk gue. Cuman gue gak akan mau nyusahin mereka. Karena dulu awal-awal waktu gue kuliah itu, masuk awal-awal, gue tuh sering banget per minggu gue pasti beli barang. Karena kan 500.000 nih, gue beli barang, misalnya beli lampu, beli aksesoris motor, ataupun ini headset. Setiap ada flash sale biasanya gue beli itu per minggu. Jadi satu minggu tuh pasti ada barang yang masuk, sehingga gue dijuluki Sultan di kosan gue. Itu dulu. Terus setelah gue pikir-pikir, ngapain sih gue buang-buang uang, mending gue tabung gitu loh uangnya. Nanti mau tahu berguna di kapan aja lah, misalnya kita bisa bantu temen, atau kapanpun kita mau kita bisa pakai uangnya. Dan kalau misalnya pun gak penting, ngapain dibeli gitu kan. Itu pola pikir yang berkembang dari otak gue. Karena dulu gue asik aja gitu mainin uang, asik aja ngambur-ngamburin uang, dan gue sadar kalau itu sebenarnya nggak penting. Dan juga sejak kalian jadi mahasiswa pasti ada jiwa-jiwa berbisnis kalian itu ngumpul, karena dimanapun siapapun mahasiswanya bakal ada motivasi untuk nyari uang sendiri. Itu pasti, untuk kerja part time atau kalian buka bisnis sama teman kalian jadi reseller, itu pasti akan ada. Jadi mending gue saranin tuh lebih ke kuliah aja sih. Karena kalaupun kalian nggak kuliah tuh itu tergantung kalian ya. Kalau misalnya kalian punya uang, orang tua kalian alhamdulillah berkelebihan ataupun berkecukupan, gue saranin lebih baik kalian kuliah daripada gap year. Karena kalian dari awal ya, gue juga nggak cinta banget sama UI, karena gue nggak, ya biasalah sebagai kaum mahasiswa yang terbuang dari PTN, pasti kalau tahun depan tuh pengennya coba UTBK lagi kan. Cuman setelah gue makin kesini gue tuh makin sayang dan juga makin cinta dengan kampus gue, karena fasilitas yang memadai, lengkap, enak juga dosennya. Walaupun ada beberapa dosen yang kacau dikit, tapi it's okay lah gitu. Karena kita balik lagi ya antara PTN dan PTS. Kalau misalnya gue bandingin nih antara foto-foto dari fasilitas yang mereka punya antara PTN dan PTS, gue lebih suka dari punya gue sih, dari kampus gue. Walaupun nggak, ya pasti ada kampus yang lebih lah dari gue, tapi PTS tuh pasti lebih bagus gitu loh. Maksudnya fasilitasnya lebih memadai dan lebih lengkap. Ya itu wajar sih, karena memang biaya juga lebih mahal kan. Cuman ya itulah saran dari gue. Terus kalau yang gap year gimana? Yang memang mau niatin gap year, gue cuma mau kasih saran ke kalian. Tolong kalian benar-benar fokus dari awal sampai akhir. Ingat tujuan awal kalian sampai akhir. Karena 1 tahun kurang, mungkin 8 bulan gitu kan, itu tuh nggak sebentar. Jadi kalian harus memang niatin dengan benar-benar. Jangan sampai kalian udah gap year terus malah tahun depannya nggak lulus dan malah ikut PTS. Karena itu akan buang-buang usia kalian, umur kalian. Dan itu hanya akan merugikan diri kalian sendiri. Kalau dari gua, itu saran dari gua. Ya karena banyak teman-teman gue itu, sampai sekarang pun ada ya di kampus gue teman sekelas dan teman semain gue, segrup gue juga,
itu yang dia ini udah kuliah nih dulu, terus dia malah tahun pertama dia itu gap year, tahun kedua dia dapat di salah satu kampus, gue lupa kampusnya apa, kampus negeri, cuman dia nggak betah di kampus negeri ini dan dia keluar. Di tahun ketiga dia sekarang, dia di UI ngambil informatika, jadi dia itu udah buang 3 tahun dalam hidupnya untuk kuliah doang. Ya teman-temannya udah mau tamat, udah pada yang kedinasan udah pada siap, udah pada selesai pendidikannya, sedangkan dia masih kuliah semester 2. Jadi menurut gue pengalaman dari sini banyak bertemu orang, ya kalian itu pengalaman hidupnya akan makin bertambah, wawasan kalian terhadap dunia luar itu bakal lebih banyak karena setiap orang yang kalian temui dari luar daerah itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda, memiliki experience yang berbeda-beda, memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi kalau misalnya kalian itu emang pengen ngebet punya cewek, pasti kalian akan ngejar cewek ini, bakal kalian kenalin ini, pendekatan dengan banyak cewek yang memiliki sifat yang berbeda dengan cewek-cewek di daerah kalian, itu pasti. Kayak di Sumatera beda, karakteristik orang Jawa beda, Sulawesi, Kalimantan, semuanya beda-beda. Jadi kalau misalnya gua sendiri, kalau gua nyaranin mending kalian kuliah untuk nambah wawasan dan pengetahuan kalian akan dunia luar. Apalagi kalau nanti kalian bakal ikut organisasi, kita bakal bahas hal itu di next podcast. Jadi gua pengen bicara itu aja buat kalian. Gua lebih saranin kalian kuliah. Mau PTN, mau PTS, it's okay, but gap year for me, jika kalian gak serius dan kalian tidak komit dari awal, no, jangan diambil. Mending kalian bilang ke orang tua kalian, kalau memang orang tua kalian mampu dan memiliki uang, jangan dipaksa juga ya. Kalau misalnya kalian maaf ya, ekonominya di menengah ke bawah dan kalian itu nggak mampu untuk PTS, jangan dipaksa. Kalian memang harus komit di awal, buktiin sama orang tua kalian kalau kalian itu bisa masuk PTN di tahun depan. Ya apapun itu terbaik untuk kalian. Dan sekian dari gua Rehan di podcast Bebas Bicara kali ini. Ya, salam dari gua, Masihan. Bye-bye, kamu rebahan. See ya.